Halo sahabat semuanya, hari ini saya akan berbagi video tentang bagaimana supaya kita dapat lolos atau diterima beasiswa tesis dan disertasi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Karena seperti kaos yang saya pakai pada hari ini adalah kaos dari eh, kumpulan penerima atau alumni yang sudah menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dan disertasinya. Tahun lalu saya sudah menyelesaikan program doktoral saya di sebuah perguruan tinggi di dalam negeri dan bersyukur sekali saya mendapatkan bantuan dana untuk penyelesaian penelitian tugas akhir berupa disertasi. Jadi beasiswa ini disebut sebagai beasiswa penyelesaian tugas akhir dalam komponen BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Beasiswa ini masih dalam kerangka reguler sehingga setiap orang yang memiliki ketentuan dan sudah memenuhi syarat untuk menerima atau mendapatkan beasiswa ini berhak untuk apply atau mendaftar dari beasiswa tersebut. Oke, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap applicants atau setiap pelamar, yaitu pertama, eh, sang pendaftar harus sudah memenuhi syarat almost candidacy atau sudah menyelesaikan tahapan eh, uji proposal atau uji instrumen, sehingga yang dilakukan hanya ke lapangan untuk mencari data, kemudian untuk mengumpulkan dan mengolah data dan menyelesaikan konversi penelitiannya menjadi laporan tugas akhir yang lengkap. Nah, untuk teman-teman yang baru atau yang baru saja mengenal tentang LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memberikan beasiswa seluas-luasnya kepada semua anak negeri, baik dalam maupun luar negeri, sehingga teman-teman bisa mengecek informasi yang paling update di dalam situs LPDP ini, karena banyak jenis dan varian beasiswa ditawarkan. Ada beasiswa untuk khusus dosen, ada beasiswa untuk daerah 3T, beasiswa afirmasi, beasiswa untuk Papua, beasiswa untuk atlet dan lain sebagainya. Sehingga silakan teman-teman untuk mengecek websitenya. Kebetulan yang saya terima adalah beasiswa untuk membantu saya menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa disertasi atau dana penelitian penulisan disertasi. Seperti kita tahu, menulis disertasi tentunya membutuhkan budget atau biaya yang sangat besar, tidak hanya pada komponen pengadaan literatur atau referensinya, juga bagaimana teknis di lapangan dan juga bagaimana mekanisme atau metodologi penelitian yang kita gunakan itu berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Jadi kembali ke almost candidacy tadi. Almost candidacy itu adalah seseorang yang sudah menyelesaikan tahapan ujian proposal atau seseorang yang sudah menyelesaikan validasi instrumennya, sehingga mereka akan ke lapangan untuk mengumpulkan data. Nah, tentu kalau melihat kultur akademik di Indonesia, setiap program doktoral memiliki tahapan yang berbeda-berbeda ya. Terlebih sekarang ada kewajiban sesuai dengan edaran dari Dikti untuk publikasi internasional, baik Scopus atau Web of Science. Sehingga masing-masing almost candidacy ini berbeda tahapannya. Nah, bisa jadi di kampus tertentu yang disebut dengan almost candidacy atau seseorang yang setelah ujian proposal itu adalah orang yang sudah dinyatakan sebagai qualified doctors atau calon doktor. Tetapi ada di kampus tertentu yang melaksanakan ujian kualifikasi dulu baru ke seminar proposal, sehingga setiap program doktoral di masing-masing kampus, terutama di Indonesia ya, karena saya menyelesaikan program doktor di Indonesia, berbeda satu dengan yang lain. Sehingga apakah Anda eligible untuk masuk ke dalam kriteria yang bisa melamar, dicek saja kriterianya seperti apa. Yang jelas, pertama yang harus dipatuhi adalah subkomponen pembiayaannya. Jadi berbeda seperti kita mengajukan proposal kegiatan atau mengajukan proposal pembiayaan yang lain. Subkomponen pengeluaran at cost dalam penelitian ini bisa dilihat di dalam website atau ada di dalam standar biaya masukan umum yang ada dalam SK Menteri Keuangan. Misalnya, kita tidak bisa membeli barang yang menjadi
properti kita, misalnya membeli laptop, membeli handphone, membeli alat rekam, membeli handycam, membeli hard disk dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Tapi biaya seperti expert judgment, proofreading, pengolahan data, honor insentif lapangan yang sesuai dengan standar masukannya itu bisa dijadikan satu komponen di dalam penulisan RAB-nya. Kenapa penyusunan RAB ini sangat kritikal di dalam penyusunan proposal ini? Karena reviewer atau penilai proposal akan melihat kelayakannya. Benar nggak ini proposal? Sesuai nggak dengan apa yang akan dilakukan? Kalau kira-kira ad cost-nya kelihatan tidak masuk akal, maka tentunya regardless apakah proposal disertasinya itu bagus, implikasinya juga sangat besar, pasti akan memiliki penilaian yang agak kurang. Karena ada dua komponen besar ya. Pertama soal impact keilmuannya, yang kedua adalah soal bagaimana pertanggungjawaban keuangannya. Karena pada setiap akhir dari penggunaan penggunaan dana ini, kita diwajibkan untuk melaporkan dananya secara lengkap dan detail, mulai dari perencanaan, bukti-buktinya, evidennya, sampai dengan kwitansi dan potongan pajak lain sebagainya. Jadi jangan menganggap bahwa ketika sudah mendapatkan bantuan ini kemudian kita tidak melaporkannya kembali. Dan ada satu kewajiban ya, kita harus menuliskan di halaman acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada LPDP bahwa kita telah mendapatkan bantuan penyelesaian tugas akhir berupa disertasi atau tesis ini. Kemudian selain persoalan penyusunan RAB, yaitu juga persoalan bagaimana membuat yang namanya recommendation letter. Nah, LPDP sudah menyiapkan format template untuk membuat rekomendasi dari promotor. Kalau yang doktor ya pasti punya promotor atau advisor pertama, guru besarnya siapa yang menjadi promotornya. Nah, promotor di situ wajib tanda tangan di atas materai menyatakan bahwa komponen pembiayaan ini benar-benar ada dan betul-betul real untuk melaksanakan penyelesaian tugas akhir ini. Kemudian checklist dokumen perlu diperhatikan, jangan sampai ada satu dokumen yang tertinggal. Karena apa? Satu saja dokumen yang tertinggal dengan berkompetisi dengan berbagai macam applicants dan pelamar dari seluruh Indonesia, bahkan yang kuliah di luar negeri juga boleh mengajukan, tentu yang paling lengkap yang akan dinilai. Kemudian yang tak kalah penting adalah kualitas disertasi kita. Kita harus mampu menunjukkan di halaman proposal. Saya tidak mengerti sistematika disertasinya seperti apa, tetapi expected result atau mungkin dalam konteks saya pedagogical implication itu memiliki implikasi yang sangat besar bagi pengembangan ilmu, bagi kebermanfaatan khalayak, dan juga bagi pengembangan sains ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pendaftaran beasiswa BPI untuk penyelesaian tugas akhir berupa tesis dan disertasi ini semuanya dilakukan secara online. Jadi tidak perlu khawatir bagaimana cara mendaftarnya, cukup duduk di meja masing-masing, siapkan dokumen yang diminta, kemudian kita tinggal upload seperti biasa, kita submit, kemudian tak lama kemudian LPDP akan mengirimkan kita email. Kalau ada yang kurang kita disuruh melengkapi, kalau sudah lengkap dinyatakan sudah lengkap, dan tahapan selanjutnya adalah dinilai dengan metode desk evaluation. Apa itu desk evaluation? Seluruh dokumen kita akan direview oleh tim pakar dari LPDP, dan tentunya ini semua blind review ya, kita tidak tahu siapa yang mereview proposal kita. Dan ketika desk evaluation dilakukan, maka tidak lama sebulan setelah itu keluar notifikasi bahwa kita layak menjadi penerima beasiswa LPDP, dan status kita di laman LPDP sebagai pelamar karena bisa di-track, bisa dilihat sebagai diterima. Oke. Kemudian karena kita sudah dinyatakan sebagai penerima, kita akan diberikan link surat pernyataan atau persetujuan kontrak. Kontrak itu berisi bagaimana kewajiban kita yang harus kita penuhi, apa kewajiban dari pihak LPDP, yang notabene seperti perjanjian seperti biasa. Kemudian setelah itu disubmit kembali, kita juga mengirimkan lampiran rekening kita yang masih aktif. Ting! Apa itu?
uang masuk ke dalam rekening kita, tapi bukan uang untuk belanja ya, uang untuk menyelesaikan tugas akhir kita berupa disertasi dan tesis. Nah, karena yang kita usulkan di dalam RAB itu bersifat proposal atau usulan, tidak semua ya usulan kita itu diterima oleh LPDP. Dia menilai kelayakannya. Sekali lagi kembali ke komponen dan subkomponen serta ad cost yang kita sampaikan di dalam proposal atau usulan beasiswa kita. Nah, dalam konteks saya sebutkan nominal nggak ya? Ya cukuplah. Dalam artian bahwa karena penelitian saya tidak menggunakan lab. Nah, ada dua spesifikasi ya. Menggunakan lab artinya menggunakan laboratorium untuk eksperimen, dan tidak menggunakan lab artinya kajian pustaka atau penelitian bersifat kualitatif, bersifat survei, dan metode-metode lainnya yang tidak dilakukan dalam pengujian ruangan laboratorium ya. Sehingga jumlahnya tidak sebesar yang penggunaan laboratorium. Kenapa? Mungkin karena uh, ilmu sains dan eksak membutuhkan mungkin subjek, mungkin juga test tools, dan juga laboratorium yang sudah tersertifikasi dan sebagainya. Berbeda dengan sosio-hum, termasuk dalam kajian saya yaitu linguistik terapan atau applied linguistik, tidak membutuhkan laboratorium yang berupa ruangan, sehingga tidak sebesar yang diterima. Kemudian skema pembayaran uang ke kita dilakukan dengan cara 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu jumlahnya adalah 75%. 75%. Artinya kita masih punya 25% lagi yang akan kita klaim nanti ketika kita sudah menyelesaikan tugas akhir. Nah, 75% ini akan dinilai dulu berdasarkan apa? Laporan pertanggungjawaban keuangan kita. Jadi kalau kita bisa melaporkan dengan baik, dengan dokumentasi yang sudah oke, kita submit seperti biasa melalui laman yang kita sudah buat akunnya. Kemudian nanti tak lama kemudian sisa yang 25% dana penelitian tersebut masuk ke rekening kita. Nah, harapannya yang 25% itu kita bisa klaim setelah kita menyelesaikan ujian terbuka ya, public defense. Karena di dalam public defense ini ada cost yang bisa kita klaim, misalnya membayar biaya ujian itu bisa diklaim, atau membayar biaya penggandaan. Nah, itu bisa diklaim. Artinya 75%, 25% tadi kita bisa bahasakan untuk mereclaim ulang apa, karena bersifat reimbursement ya, bukan installment tapi reimbursement gitu kan. Kita bisa menggunakan dana pribadi kita yang 25% untuk bisa mengambil yang 25%. Apalagi ya, kemudian tentang kualitas dari aplikasi kita. Nah, aplikasi kita ini biasanya bersifat by paper ya, per dokumen. Nah, dokumen ini usahakan bisa terbaca, kemudian sesuai dengan kapasitas, tidak melebihi dari kapasitas yang disyaratkan di dalam akun LPDP, sehingga bisa di download oleh pihak LPDP. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah ya kita berdoa yang banyak, karena tentu tidak semua anak di negeri ini bisa mendapatkan akses itu, karena selalu melalui kompetisi. Bukan ini sebuah privilege ya, bukan sebuah hak yang kita terima, tidak, ini sebuah privilege. Artinya ya setiap orang kalau memenuhi, kemudian sesuai dengan standar, memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan apa yang disyaratkan, pasti akan mendapatkan. Tapi kalau memang tidak memenuhi syarat, kemudian dokumennya tidak lengkap atau dinyatakan tidak valid, maka seseorang tidak bisa menerima beasiswa ini. Tapi trust me, kalau semuanya sesuai dengan track record yang ada, kemudian apa yang kita kumpulkan itu semua valid, benar, sah, maka sisanya adalah kita berdoa dengan baik. Karena tentunya pengalaman kuliah S3 ini, cost yang terbesar itu adalah bukan pengeluaran yang formal, tapi pengeluaran yang tidak formal. Karena banyak orang yang mengambil S3, contohnya dosen, berada di dalam status tugas belajar atau live di dalam kampusnya. Tentu di situ tidak ada tunjangan sertifikasinya, tidak ada tunjangan fungsionalnya. Mungkin ada mendapatkan beasiswa, tetapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan, dan juga mungkin berbagai macam persoalan yang lainnya yang non akademik sifatnya. Jadi bagi saya kesimpulannya adalah it's good to have LPDP, and bersyukur sekali, sangat membantu untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Dan semoga harapan saya semua
yang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi ingat ya, harus kuliah dulu. Kalau nggak kuliah tentu tidak bisa masuk dalam kriteria. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam.